Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Sabtu 25 April 2020, Pesta Santo Markus. Firman Tuhan akan kita renungkan dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Dialah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada para muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Gowori yang terkasih dalam Kristus, belum lama ini saya pergi bersama dengan anak-anak PAUD Pelangi Kasih ke Taman Safari. Dalam perjalanan yang panjang karena macet dan antrian masuk di Taman Safari yang memakan waktu, anak-anak menjadi bosan dan nampak lesu. Saya duduk di bangku bagian paling belakang bersama dengan dua orang anak yang kondisi badannya sedang kurang fit. Mungkin karena terlalu senang mau pergi, maka semalam mereka tidak bisa tidur. Namun setelah masuk ke dalam Taman Safari, mata semua anak berbinar-binar, dan dua anak yang kurang fit langsung menjadi sehat. Ketika ibu guru menjelaskan nama binatang yang dilihat, anak-anak mendengarkan dengan sangat antusias. Ketika melihat singa-singa yang sedang duduk dan tidur, anak-anak di dalam mobil malah menirukan suara singa. Aum, aum. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, bagi saya kebahagiaan anak-anak tidak pernah bisa dibeli. Melihat senyum, kegembiraan, dan sukacita anak-anak menjadi kegembiraan tersendiri untuk saya. Hari ini adalah pesta penginjil Markus, dan warta kabar sukacita Tuhan kita dengarkan dari Injil Markus. Lambang dari Injil Markus adalah singa bersayap. Karena permulaan Injil Markus menuliskan demikian, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti
Ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menaruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Suara orang yang berseru-seru di padang gurun mengingatkan kita pada auman singa, seperti yang dibunyikan oleh anak-anak PAUD tadi. Singa juga melambangkan jabatan rajawi, karena singa disebut sebagai raja hutan. Maka sebuah simbol yang pas dan tepat dari Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai putra Allah. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengutus kita untuk menjadi pewarta dan saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Banyak tantangan untuk menjadi seorang saksi di tengah kehidupan hari-hari ini. Bisa jadi tantangan itu dari faktor eksternal, namun bisa juga dari dalam diri kita sendiri. Namun firman Tuhan hari ini di akhir dikatakan demikian. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sahabat Gowori yang terkasih, tantangan bukanlah menjadi halangan dalam bersaksi, sebab Tuhan turut bekerja dan menyertai kita. Akhirnya saya ingin mengutip satu ayat dalam bacaan pertama hari ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita dalam bersaksi di tengah kehidupan. Diambil dari surat pertama Petrus bab 5 ayat 7. Firman-Nya demikian. "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara kamu." Tuhan memberkati kita. Amin.